Baik, pemirsa, di segmen ini juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami 021-391-5201 maupun WhatsApp interaktif kami di 081213983749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Mas Praska Putrantio. Dia adalah Senior Investment Consultant Infovesta Capital. Ya, halo. Selamat sore nih, Mas Praska. Ya, selamat sore, Mas. Apa kabar? Ya, baik. Tidak sebaik kayaknya kalau kita lihat dari pergerakan indeksnya nih. Kita akan review dulu ya perjalanan IHSG begitu. Meskipun tadi sempat ada tekanan yang cukup dalam, tapi ada perlawanan sebenarnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Meskipun ditutup masih tetap berada di zona merah. Review Anda untuk hari ini bagaimana nih, Mas Praska? Ya, untuk perdagangan hari ini, kalau kita lihat pergerakan bursa kita ini relatif bisa dikatakan cukup fluktuasi ya. Sempat tertekan sampai ke level terendah mendekati 6.050 ya, dan akhirnya kembali sukses berkurang lah tekanan jualnya sampai hanya minus 0,11% seperti itu. Kemudian di atas 6.080-an, dan memang di sini kalau saya rekap investor asing masih mencatatkan net sale ya, sekitar 140 miliar di pasar reguler ya, dan juga tekanan memang terjadi karena koreksi pada saham-saham seperti industri dasar dan juga teknologi yang saya lihat di sini saham-saham berbasis tambang ya kan, ini juga mengalami koreksi untuk di hari ini seperti itu. Dan untuk pergerakan bursa Asia pun juga saya rasa memang di sini masih relatif variatif ya, jadi tidak cukup kuat untuk bisa menjadi sentimen penguat bagi IHSG untuk di hari ini. Baik, tapi kalau menurut Anda lebih kepada pelemahan yang wajar saja, begitu koreksi sehat dari pergerakan IHSG atau ada hal lain? Ya, dari saya melihat di sini sebenarnya pergerakan IHSG ya lebih dikarenakan koreksi karena dari minggu lalu ya, ini IHSG sempat menyentuh level support ya dari sebenarnya dalam tren bullish ya dalam jangka pendek menengah pergerakan IHSG ini. Jadi hari kemarin Kamis minggu lalu itu sempat menguat ya, dan juga dilanjutkan penguatan di hari Jumat tanggal 10, dan hari ini sehingga koreksi pada level 6.088 ini masih di atas level support atau tengah kemarin di level 6.043, yang artinya kita masih melihat sini menjadi koreksi yang cukup wajar karena support taking seperti itu. Baik, lebih kepada koreksi wajar saja di pergerakan indeks harga saham. Ya, terutama pada saham-saham big caps seperti saham-saham perbankan ya kan, kemudian saham pertambangan ya, terutama seperti pertambangan yang menarik itu batu bara seperti itu, dan juga untuk saham kita bicara properti real estate di sini, saya rasa di tengah mulai kembali semakin melandainya kasus COVID harian COVID-19 ya, kasus harian ini di dalam negeri yang membuka peluang semakin ramai kembali aktivitas ekonomi ini bisa mendorong, saya rasa tadi saham-saham dari sektor properti real estate dan juga retail ini bisa menarik untuk dicermati. Hanya saja kita perlu menerapkan strategi lebih pada buy on weakness untuk mengantisipasi fluktuasi sepanjang di minggu ini, karena kalau saya amati juga di minggu ini tampaknya sangat sepi sentimen yang krusial ya, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mana semua sudah dirilis di pekan lalu seperti itu. Oke, itu dia, memang masih banyak hal yang sedang dinantikan sebenarnya oleh market di dalam negeri begitu. Sementara sentimen-sentimen sudah keluar semua nih untuk kondisi makroekonomi Indonesia. Lantas ini ada beberapa pertanyaan Mas Praka yang sudah masuk nih ke redaksi. Kita akan coba ulas satu persatu ya, karena mungkin khawatir juga dengan pelemahan indeks yang juga pergerakannya juga masih fluktuatif begitu. Apakah strateginya harus dirubah atau tidak? Kita akan mencoba pertanyaan pertama ya dari Pak Victor di Malang ini. Selamat sore Pak Victor, yang menanyakan di sepanjang pekan ini berarti traders begitu yang menanyakan Bank BRI sudah punya posisi di 3.680 nih Mas Praska, kemudian jasa marganya di 3.890, akan bergerak kemana nih support resisten dari Bank BRI dulu? Baik ya, yang pertama kita lihat dari sisi Bank BRI dulu ya. Dari Bank BRI memang kalau kita lihat Bank BRI ini bisa dikatakan sahamnya masih dalam cenderung pergerakan lebih ke arah sideways dan saat ini berada di level support 3.700-an ya. Jadi
saat ini BRI masih bisa dikatakan cocok untuk bisa diakumulasi beli kembali ya, apalagi dengan rencana right issue yang bisa ditopang yang digunakan untuk mendukung ekspansi bisnisnya seperti itu. Dan jadi bisa diakumulasi beli dengan target resistennya untuk jangka pendek di level 4.100 seperti itu Bank BRI. Nah, selanjutnya untuk Jasa Marga, saya melihat di sini Jasa Marga sebenarnya secara tren pergerakan harga sahamnya, saya lihat Jasa Marga ini masih dalam tren bisa dikatakan cukup ini ya bullish ya, mencoba untuk break resistance level pola triangle seperti itu. Nah, jadi kalau nanti mampu bertahan di atas level 4.000, maka Jasa Marga sebaiknya bisa tetap pegang atau diakumulasi tambah lagi, tapi sekarang mungkin baiknya kita buy on weakness tetap di hold dulu atau buy on weakness kembali di level 3.800-an, yang mana saat ini Jasa Marga masih berada di level 39, yang jadi statusnya berarti masih di hold saja dulu. Oke, jadi kalau Bank BRI sudah punya di 3680, masih ada peluang di hold karena ada 4.100 jangka pendeknya ya? Ya. Oke, masih di hold dulu. Ya. Baik. Kemudian apabila ada posisi tambahan begitu, ada amunisi, kita harus paling tidak nambah lagi nggak nih, atau ditahan saja dengan level yang dimiliki? Tadi untuk kalau kita bicara Bank BRI, saya melihatnya sih menarik untuk bisa diakumulasi tadi ya di level 3.700-an, apalagi kalau kita tarik ya, Bank BRI ini kan juga sebenarnya terdapat gap ya, gap di level 3.695 atau bisa dikatakan ya 3.700, 3.650 itu menjadi range yang saya rasa menarik untuk bisa melakukan akumulasi bawah seperti itu. Oke, jadi menarik ya kalau misalnya di level-level saat ini pun di 3.700-an, kan hari ini turunnya cukup dalam nih, 2% lebih, Mas Praska. Berarti ini juga kalau yang belum punya posisi bisa masuk dong ya di level-level ini atau Ya, seperti itu untuk Bank BRI menarik karena memang secara fundamental dan teknikal sangat menarik sekali dan sudah mendekati tutup gap bawah. Yes, ada gap down yang harus ditutup di 3.695 sampai dengan 3.700-an tadi ya untuk pergerakan dari Bank BRI. Oke, untuk Jasa Marganya juga masih di hold. Ada resisten ke berapa, Mas, kalau Jasa Marga kalau sudah punya di 3890? Untuk Jasa Marga, kita baiknya hold dulu ya dengan resistennya itu di level 4.000 ya. Tapi dalam 4.000 kembali break dengan volume tinggi dan bertahan ya. Ini saya rasa berarti kan sudah break pola triangle ya, standing triangle. Jadi bisa tetap dipertahankan dengan next targetnya kita bicara di level 4.400-an. Wow, 4.400. Tapi itu untuk jangka menengah ya? Ya, jangka menengah. Baik, itu dia untuk Pak Victor di Malang, Bank BRI dan Jasa Marga. Pilihan investasi kami kembalikan kepada Anda karena sebenarnya masih bisa dapat cuan lebih tinggi lagi nih. Oke, kita ke Bekasi. Ada Pak Anggiat, selamat sore. Antam sudah punya di 2.800, Wijaya Karya 1.800, kemudian Telkom di 3.200. Support resisten yang perlu dicermati nih, Mas Praska. Oke, untuk aneka tambang ya kita dilihat di sini kan aneka tambang hari ini alami koreksi ya. Karena bisa dikatakan memang sejalan juga ya dengan harga komoditas yang masih cukup fluktuasi. Nah, selanjutnya di sini secara teknikal memang wajar hari ini saya rasa terjadi koreksi karena memang di 2 hari kemarin ya seperti IHSG dia juga cukup menguat cukup signifikan dan hari ini koreksi ke level 2.520 yang masih di atas level support kemarin ya. Jadi bisa di hold saja karena Antam ini kita masih melihat mencoba mendekati resisten di 2.670 sampai di 2.700-an seperti itu untuk Antam. Apalagi kalau kita cek di sini komoditas nikel ini kan mampu menguat ya cukup tinggi sekali di month to date sampai tembus ke 20.400 ya dolar per metric ton, tambah lagi juga komoditas emas yang bisa dikatakan di sini memang yang mengalami koreksi tapi tidak terlalu besar seperti itu. Oke, itu dia bisa menjadi pilihan. Jadi kalau sudah punya di 2.800 bagaimana? Kan cukup tinggi juga nih dari level-level resisten bahkan yang Anda katakan di 2.700. Ya, jadi kalau sekarang bisa dikatakan Antam mungkin dalam hal kembali terkoreksi ya di level 2.500-an 500-an bisa kembali diakumulasi seperti itu ya, jadi akumulasi kembali. Namun jika kembali naik tetap dipertahankan sampai lihat dalam hal dia masih bisa melanjutkan penguatan nembus di atas 2.660 maka tetap di hold. Tapi kalau
begitu kembali gagal ya, kembali turun di bawah harga 2.660, bisa disarankan untuk bisa di cut loss, jadi ya kita melepas dulu sementara untuk mencari momentum masuk yang lebih rendah lagi seperti itu. Baik, jadi strateginya kalau sudah punya dana untuk meminimalisasi kerugian, mengambil di posisi level-level saat ini 2.500 untuk mengambil lagi posisi jualnya di 2.660 sampai dengan 2.700 ya untuk Antam. Ya. Baik, Wijaya Karya dan Telkom ditahan dulu. Mas Prasetya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami segera kembali. Baik.